Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turunan, mengaku jalan Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai dengan pada bulan Bina Keluarga di hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Pertolongan dalam ibadah bulan Bina Keluarga kita terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita akan menyanyi puji Tuhan dalam nyanyian rohani 5, Hai makhluk halau besar, dan kata-kata seterusnya. Hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan bergema. Haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan bermazmur puji-pujian bagi Tuhan kita yang terdapat dalam kitab Mazmur 108. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Diulang, kita akan bermazmur bagi Allah kita yang terdapat dalam Mazmur 108 yang terambil dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca perikopnya dan kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 108 dengan perikop syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang kucintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak ukur. Gilead punyaku, Menasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian mazmur puji-pujian kita. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Keluarga yang diberkati Tuhan,
Perenungan kita di saat ini di dalam bentuk diskusi. Diskusi dipimpin oleh kepala keluarga. Waktu diskusi kita selama 10 menit. Saya ulangi, perenungan kita di saat ini di dalam bentuk diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh kepala keluarga. Waktu diskusi kita selama 10 menit. Selamat berdiskusi. Dan pertanyaan untuk didiskusikan dalam ibadah hari ini, hari Rabu tanggal 13 adalah, keluarga mohon saya bagi menjadi 2 bagian ya. 2 kelompok. Setiap keluarga harus bagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Bapak, dan satu kelompok dipimpin oleh Ibu dari semua yang hadir dalam ibadah dalam rumah itu. Ya, bagi rata. Ya. Ya, saya kasih waktu untuk bagi kelompok dulu. Ya. Kalau sudah bagi kelompok, silakan duduk, tidak boleh gabung. Kelompok yang satu memisahkan diri agak jarak sedikit, dan kelompok 2 juga memisahkan diri. Ya. Kelompok yang satu, kedua kelompok akan dipimpin oleh ketua kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan. Untuk kelompok 1, pertanyaannya adalah begini. Seorang tidak jujur pada kita. Jika itu dilakukan oleh bapak, mama, atau saudara yang tinggal dalam rumah, atau oleh tetangga kita atau orang lain. Ya. Kalau ada ketidakjujuran dalam rumah, entah itu dilakukan oleh bapak, mama, atau anak-anak, bagaimana sikap keluarga? Kalau melihat ada ketidakjujuran, coba diskusikan, bicarakan. Ya. Kalau ada ketidakjujuran dalam rumah tangga, istri yang menilai bapak ini tidak jujur, bapak yang menilai ibu tidak jujur, atau orang lain kita lihat dalam lingkungan ini yang tidak jujur dengan seharusnya dengan firman Tuhan, apa yang ajarkan, apa yang benar, jalan apa yang kita buat, supaya kita dapat mengetahui dengan baik supaya ketidakjujuran tidak boleh ada lagi dalam keluarga ataupun dalam lingkungan orang lain. Ya. Silakan bercakap-cakap antara kelompok 1 bapak dengan anak-anak dalam rumah, saling diskusi. Nanti dalam diskusi nanti selesai diberi waktu untuk satu orang bisa menanggapinya. Entah bapak mau menanggapi atau nanti seorang anak yang menanggapi. Hasil diskusi kita dengan yang pertama, kalau toh lihat diskusi apa yang toh buat, silakan nanti ditanggapi. Begitu juga kelompok 2. Untuk seorang yang dipimpin oleh seorang mama atau ibu, tolong diskusikan. Ini yang penting dimulai dari keluarga dalam rumah dulu. Dan coba diskusikan. Artinya kita, bapak dan mama, dituntut untuk bagi anak-anak Tuhan untuk hidup jujur menurut setiap hari pribadi keluarga dalam rumah tangga. Ya. Bagaimana yang dituntut supaya kita bisa hidup jujur? Itu pertanyaannya ya. Di dalam keluarga itu mereka menuntut bapak untuk hidup jujurnya itu seperti apa? Silakan diskusikan. Di dalam keluarga simpulkan bahwa seorang ibu harus yang dituntut jujur dalam keluarga itu seperti ini. Dan ketiga, yang di dalam keluarga itu orang tua mau anak-anak punya menunjukkan kejujuran itu seperti ini. Silakan diungkapkan dan silakan diskusikan. Dan di akhir bisa sampaikan. Saya yakin kalau semua bisa menanggapi dan sampaikan yang baik, itulah firman yang mau pakai dalam rumah tangga itu. Kejujuran tidak boleh dia langsung keluar, tapi mulai dari dalam rumah tangga baru dia keluar. Tolong diskusikan. Karena apa? Dasar firman Tuhan sepanjang bulan bina keluarga itu Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Alangkah indahnya dan baiknya apabila kamu hidup dengan rukun.
Di ayat 3 dia bilang hanya Allah tinggal perintahkan berkat ke dalam rumah tangga itu. Alangkah indahnya keluarga dalam rumah tangga itu hidup dalam kejujuran. Tuhan bilang dia hanya tinggal perintahkan berkat saja untuk keluarga itu. Ayat 3, janji firman itu. Ya. Jadi sepanjang bulan ini kita jadikan Mazmur 133 juga sebagai dasar, sebagai fondasi dalam kehidupan bulan bina keluarga itu. Ya. Baik, itu waktu diskusi yang saya bilang, nanti terserah nanti kepada keluarga. Sudah selesai diskusi habis, selesai menanggapi pertanyaan yang tadi, dan bisa kumpul kembali dan lanjutkan liturgi sampai dengan selesai.
Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Mama, anak-anak, saudara bersaudara di dalam rumah tangga, di setiap keluarga jemaat pengharapan yang ada di 9 rayon. Kiranya di malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan ketika kita kembali berkumpul dalam ibadah atau mesbah bulan bina keluarga lewat ibadah keluarga. Pembacaan kita di minggu ini memang berturut-turut dari pembacaan yang kita sudah dengar di hari Minggu, dan pembacaan dibagi di hari-hari sepanjang minggu ini. Di hari Senin tanggal 11 kita ada di pembacaan Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 3, dan di hari Selasa tanggal 12 kita ada dalam Lukas pasal 16 ayat 4 sampai dengan 6. Dan untuk di malam hari ini hari Rabu tanggal 13 September 2023 kita ada dalam pembacaan Lukas pasal 16 ayat yang 7, ya. Dengan tema besar dari pembacaan adalah pilihan hidup yang bertanggung jawab, ya. Saya kembali baca, walaupun tadi kita sudah baca di ayat 7 jelas sekali. Ini hampir sama dengan ayat 6. Kemudian ia berkata pada orang yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Berarti bendahara ini dengan seenaknya mengurangi, harusnya 100 pikul dia kurangi 20, jadi tinggal orang yang kedua ini hitung 20, 80 utang saja. Ya bagi orang yang berutang dia senang sekali. Karena pikulan gandum ini diperkirakan sekitar 1.100 liter. Ya. Itu dikurangi 20. Tinggal dia hitung 80. Berarti orang tersebut dia senang karena dikurangi, sehingga pasti pada hari itu juga dia pasti mampu membayarnya. Tapi apa yang dilakukan oleh bendahara adalah hal yang tidak benar. Ya. Karena bukan dia punya barang. Orang lain punya barang kok. Masa dia senaknya? Padahal dia hanya, tugas dia sama dengan kita hari ini adalah, kita adalah bendahara untuk penata layanan, pekerjaan orang lain, atau dalam arti rohani kita adalah penata layanan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Saudara dalam pembacaan kita lihat Yesus tidak memuji bendahara tersebut karena mencuri uang tuangnya dan tidak kejujurannya. Yesus memuji karena kecerdikannya dalam menggunakan kesempatan. Ya. Dia potong ini hanya untuk ingat dia punya masa depannya. Orang bisa kasih dia tempat untuk dia bisa berlindung tinggal kalau dia diusir dari jabatan itu. Dan ini pekerjaan anak-anak dunia. Pekerjaan anak-anak dunia adalah orang-orang yang menempatkan kesempatan untuk menghasilkan uang persahabatan. Ya. Anak-anak dunia adalah orang-orang yang mahir memanfaatkan kesempatan itu. Saya dikasih kesempatan yang bagus di mana saya duduk. Di situ kadang-kadang orang dunia itu mereka bermain di situ. Anak Tuhan tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh begitu. Salib yang kita pikul berat. Menyangkal segala yang menginginkan kedagingan kita. Ingin mau memiliki, tidak boleh. Kita hanya dipercayakan duduk di situ. Duduk sebagai bendahara, duduk sebagai pimpinan, duduk sebagai apa di situ. Kita hanya dipercayakan. Orang lain punya pekerjaan. Itu yang harusnya kita sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar di situ. Umat Allah adalah anak-anak terang. Mereka adalah orang-orang yang waspada dan bijaksana dalam mengelola kehidupan rohani mereka. Anak-anak dunia hanya bijaksana dalam zaman mereka. Mereka melihat kerangka waktu, bukan kerangka kekekalan. Itu yang beda orang anak-anak rohani dengan orang dunia. Orang dunia lihat waktu dan kesempatan ada, dia bisa menggunakan dengan sepuas-puasnya. Tapi anak-anak Tuhan
orang-orang percaya dia menggunakan waktu untuk melihat hari ke depannya nanti dia kemana. Kita hanya musafir saja di dunia, kita hanya sebagai pesiar. Waktunya kita akan pulang ke sana dan kita bertanggung jawab. Selama diberi izin hidup di dunia, apa yang kau buat? Buah-buah apa yang kau hasilkan? Itu yang penting. Itulah sebabnya apa yang menjadi dasar penerapan. Sebelum kita masuk dalam diskusi, apa menjadi dasar penerapan dari Lukas 16 ayat yang ke-7? Pilihan hidup yang bertanggung jawab. Pertama, Yesus memperingatkan murid-muridnya dan bapak saudara dan saya, keluarga dalam rumah tangga, untuk menggunakan kesempatan yang ada itu dengan bijaksana. Sebagai bapak dipercayakan di mana? Sebagai mama dipercayakan di mana? Sebagai anak-anak dipercayakan di mana? Mungkin di sekolah, kah, di tempat kuliah, di mana saudara dipercayakan? Ingat bahwa suatu waktu hidup kita akan berakhir. Hidup kita itu hanya sementara saja, seperti bunga yang berkembang di pagi, sore, petang, lisut, layu. Itu yang harus kita ingat. Bahwa kita menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Kita tidak lagi dapat mengusahakannya dan menggunakan uang yang seperti di mana kita ada dalam kekayaan dan pesta pora. Pada saatnya kita tidak akan menggunakannya. Apa ayat 7 mengajarkan kita, selama kita kaya raya, selama kita berkecukupan, selama kita punya uang banyak, tabungan banyak, tapi kalau uang itu kita pakai dengan baik, secara benar, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menopang pekabaran Injil, untuk menopang pembangunan gereja, untuk menopang diakonia dalam jemaat, kita sudah menyiapkan tempat kita. Kemana nanti kita perginya? Oleh karena itu, selagi kita masih memiliki kesempatan, harus menggunakan uang kita untuk membuat persahabatan dengan Tuhan. Jangan buat persahabatan dengan dunia. Buat persahabatan dengan Tuhan. Artinya kita buat persahabatan dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu sama dengan kita buat persahabatan dengan Tuhan. Nanti Dia yang menampung kita. Mungkin di suatu waktu uang sudah tidak berlaku lagi. Kekayaan yang dulunya kita menikmati sudah hilang, tidak ada. Tapi apa yang kita buat selama kekayaan itu ada itu, kita sudah menyiapkan diri kita untuk satu kehidupan yang kekal. Tuhan sangat bangga sekali. Tuhan senang sekali. Ya. Kita harus menjadi bendahara yang hikmat. Ya. Kita belajar dari bendahara yang tidak jujur, tapi penting sekali untuk sebagai orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bagi anak-anak rohani. Karena Efesus pasal 5 ayat 8 jelas sekali. Dahulu kamu adalah kegelapan, tapi kamu sekarang adalah anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Shalom. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan menyanyi dalam nyanyian Rohani 5 ayatnya yang ke-7. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian, haleluya, haleluya, dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus, puji Allah sedekala.
kita akan menerima berkat Tuhan dan kita akan mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selama-lamanya. Amin.